Baiklah ibu-ibu semua, kita lanjutkan acara kita di acara inti, yaitu acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Herni Wildayani SPD GCP Angkatan 2 Kota Metro. Mari silahkan. Angkatan 11. Oh maaf, Angkatan 11 maksudnya, Angkatan 11 untuk Kota Metro. Silahkan Bu Herni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya pun. Pertama-tama saya mohon izin kepada Ibu Moderator dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tak lupa ini suatu kebanggaan bagi saya secara pribadi di saat Ibu sudah lelah ya Bu ya, tadi mendidik anak bangsa, masih diberikan semangat untuk mengikuti acara ini Bu ya. Di sini bisa Ibu lihat. Ini adalah salah satu program dari pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul saya di situ, Ibu bisa lihat ya Bu ya. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini salah satu program dari pendidikan guru penggerak untuk modul 1.4. Jadi ya mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini yang ibunya pertamanya masih ragu, masih istilahnya seberapa sih, masih penasaran tentang pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan dengan diseminasi ini saya bisa memberikan inspirasi kepada ibu-ibu, yaitu dengan secara langsung saya ingin mengimplementasikan budaya positif agar ibu tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Seperti kita ketahui ibu-ibu semua, ternyata untuk jenjang TK Kota Metro ya kuotanya sangat sedikit ya Bu ya. Ayo Ibu semangat mumpung ada waktu. Bukan sekarang tahun ini tidak hanya yang muda, yang tua pun boleh ya Bu ya. Karena hari sudah siang, ibu-ibu juga saya tahu sudah lelah. Marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo Mbak, monggo. Sekarang slide yang pertama. Nah, adapun latar belakang diseminasi ini adalah pengimplementasikan praktik baik pemahaman calon guru penggerak setelah mempelajari konsep inti budaya positif yang dapat membantu paradigma perubahan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ya, jadi nanti ada keterkaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan pengimplementasian budaya positif. Slide kedua Ibu. Nah, coba Ibu bisa lihat apakah disiplin positif itu dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu bisa baca di situ Bu ya. Disiplin positif adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita yang bersifat intrinsik. Intrinsik di sini karena muncul dari dalam diri. Kalau yang muncul dari luar berarti ekstrinsik ya Bu ya. Karena muncul dari dalam diri kita dinamakan intrinsik. Untuk melakukan hal yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan mempercayai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi di sini jelas disiplin positif merupakan dorongan yang ada di dalam diri kita. Dorongan itu muncul Bu, muncul dengan sendirinya karena kita menghargai diri kita. Terus kita mengetahui ternyata dari dorongan itu menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka yakin setelah saya melakukan ini ada nilai kebajikan yang akan saya peroleh. Itu namanya disiplin positif. Yang kedua, ya, nilai-nilai yang memberikan dampak positif bagi diri serta hubungannya dengan orang lain. Itu dinamakan nilai-nilai kebajikan. Mungkin Ibu masih sedikit awan apa itu nilai kebajikan. Saya kasih contoh aja, misal Ibu membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang muncul apa di benak Ibu? Yang merupakan keyakinan membuang sampah pada tempatnya.
kebersihan itu sebagian daripada iman. Boleh, berarti iman ya Ibu ya. Berarti nilai-nilai kebajikan yang pun dalam Ibu yuk adalah iman. Selain lagi itu Bu, monggo Bu. Yang tidak menyebabkan kebanjiran. Kebanjiran berarti kalau tidak menjaga lingkungan. Itu yang namanya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini muncul dari dalam diri kita. Bisa juga untuk kebersihan ya, apalagi Bu, kesehatan. Nah, jadi mungkin nilai-nilai kebajikan itu muncul dari diri kita karena kita meyakini kayak Bu ini tadi karena iman. Dia adalah nilai kebajikannya karena iman. Bu Mesri bilang untuk tidak kebanjiran. Jadi nilai itu berdampak positif nggak Bu terhadap diri kita? Nah, berdampak positif juga bagi orang lain. Itulah yang namanya nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu motivasi yang muncul dari dalam diri. Slide kedua yuk, Mbak. Nah, ini contohnya Bu, silakan ya Bu ya. Ini ada kita kalau naik motor pakai helm. Nilai kebajikan universalnya kita meyakini bahwa menggunakan helm saat berkendara motor dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan kita. Seperti tadi, jika kita membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya tidak banjir karena iman, biar bersih, kita sehat ya Bu ya. Itu contoh yang kedua, mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Nilai kebajikan universalnya kita meyakini bahwa dengan mencuci tangan dan berdoa sebelum makan menjaga kebersihan dan makanan akan menjadi berkah. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sesuatu yang kita yakini. Mungkin nggak sama ya, mungkin dengan antara ibu dengan lain, dengan ibu-ibu dengan saya, tapi kan ada nilai-nilai kebajikan itu diakui secara universal. Kemudian selanjutnya Mbak. Nah ini Bu ya. Nah kalau untuk karena kita seorang guru, maka ini ada nilai kebajikan yang diajarkan kepada peserta didik. Ini dapat dari mana saya Bu? Ini dapat dari modulnya guru penggerak. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu sudah hafal ya, ada 6 dimensi. Kemudian ada primary yes program. Silahkan Ibu membaca ya Bu. 9 pilar karakter. Nanti kalau memang istilahnya Ibu membutuhkan hal tersebut, nanti saya akan berikan bentuknya file. Ini juga bisa nanti dalam bentuk karakter ya Bu. Bisa masuk ke RPP ataupun bentuk project untuk pengembangan di silabusnya Bu. Silakan Ibu pakai yang mana. Ini yang istilahnya yang disarankan oleh kementerian. Kita memakai ini untuk masuk ke dalam kurikulum kita Bu. Boleh. Kalau selama ini kita mesti otomatis untuk project P5 pakai yang atas ya Bu ya. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi itu kalau nggak salah elemennya itu hampir 50. Jadi nanti saya bagi filenya Ibu. Nanti silahkan yang mau diambil di sini. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak. Ini dari kementerian Bu, saya berikan. Oke Mbak, selanjutnya. Nah, coba dibaca Ibu. Nanti saya minta pendapatnya. Ya Bu ya. Silakan dibaca. Sebagai seorang pendidik, saat ini Anda perlu hadir di suatu pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas? Anda menghadiri karena ingin dipuji lingkungan? Anda menghadiri karena ingin mendapat penghargaan dari sekolah atau yayasan? Atau Anda menghadiri karena Anda ingin membelajar sepanjang hayat? Monggo Ibu, ayo. Oh berarti Bu, sepanjang hayat. Ya, tapi kan nilai kebajikan tergantung kita Bu. Kita harus jujur. Jadi Ibu minta apa Moni? Ya, tambah ilmu. Kenapa Ibu? Karena dengan kita ikut pelatihan, kita pasti bertambah ilmu, bertambah teman, bertambah pengalaman. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada Ibu lain yang berpendapat, monggo Ibu. Oh ya boleh Bu, nggak apa-apa.
Kita boleh Bu, iya. Nggak takut itu kebesaran. Mana lagi? Monggo, monggo Ibu, ayo. Kira-kira apa sih yang sesuai dengan diri saya gitu? Oh ya benar, benar juga Bu. Iya benar. Saya catat ya. Ya. Ini kita sharing ya Bu. Saya tuh dulu pertama kali ya Bu ya mengikuti pelatihan itu yang pertama satu karena takut ditegur sama kepala sekolah. Benar kan? Akui ya. Yang kedua motivasi saya ingin mendapat sertifikat. Itu memang terjadi pada diri kita, ya kan? Hampir seluruhnya. Tapi dengan keadaan sekarang, dengan murid kita yang unik, benar nggak Bu? Karakter murid kita yang sekarang berubah. Ibu dulu beda antara murid sekarang dengan murid yang dahulu, benar nggak Ibu? Saya akui Ibu ini ngajinya sudah 10 tahun lebih kan? Ibu bisa bandingkan. Murid yang dulu seperti apa Bu? Coba Ibu bisa cerita. Masih manis-manis. Nurut ya Bu ya. Terus kayak mana Bu? Sekarang Ibu bisa bandingkan dengan murid Ibu yang sekarang. Lebih aktif. Terus? Lebih pinter. Pinter-pinter. Kadang-kala kita malah belajar dari anak-anak itu ya Bu ya. Lebih update. Wah itulah. Terus sosial emosional gimana Bu? Anak sekarang dengan anak yang dulu? Nah, karena kita menyadari Bu ya, ternyata murid kita ini berubah. Dari yang dulu tuh kayaknya manis, belum banyak istilahnya ada yang terkontaminasi bahasanya sekarang Bu ya. Sekarang memang anak-anak murid kita jauh sekali. Sekarang generasinya udah generasi apa Bu? Bukan lagi generasi milenial, sudah di atasnya. Bahkan kita untuk penguasaan Android aja di bawah mereka. Padahal murid kita baru usia 5 tahun, 6 tahun. Nah karena itu Bu, karena tuntutan zaman dan karena keadaan itu, marilah kita motivasi diri kita. Oh ternyata aku perlu belajar loh. Belajarnya untuk apa? Karena keadaanku yang sekarang tidak sama dengan keadaanku yang dulu. Tantanganku yang dulu tidak sama dengan tantanganku yang sekarang. Coba Ibu perhatikan. Dulu ya Bu ya, kalau kita barisin murid, wow, anak-anak baris. Sekarang guru muter-muter, benar nggak Bu? Iya, kita ngomong baris, dia malah lari ke sana. Nah, kita ngomong dia ke sini, dia ke sana. Kita ngomong dia ke sana, dia ke sini. Benar nggak Ibu-ibu? Sementara tuntutan kita sebagai guru itu apa tuh? Memahami karakter peserta didik. Karena pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. Tantangan kita apa? Tuntutan orang tua. Kadang orang tua tuh tidak menyadari anak kita ini masih usia dini, masih berproses. Nah, karena permasalahan, hambatan itu yang ada, marilah kita memotivasi diri kita. Kita ternyata perlu belajar. Belajar itu nggak hanya lewat webinar. Syukur-syukur bisa. Kalau dengan, misalnya saya dengan Bu Sukma, belajar nggak saya sharing? Belajar. Iya, kita hari ini belajar nggak Ibu? Belajar. Sama Bu, berarti belajar tidak hanya terfokus dengan online. Kadang-kadang namanya ibu-ibu, waduh, malam-malam udah capek segala macam. Belajar itu banyak cara Bu. Yang penting motivasi kita sendiri. Maukah kita belajar? Itu yang terpenting. Terus itu juga karena tuntutan zaman. Anak-anak sekarang tidak sama dengan murid kita yang terdahulu. Oke Mbak, lanjutkan Mbak. Nih Bu ya. Nah ini ada teori motivasi ya Bu ya. Jadi di situ tadi nggak apa-apa dia bilang ingin menghadiri pelatihan karena takut dihukum, ketidaknyamanan, karena mendapat sertifikat, adanya imbalan, ya Bu ya. Terus adanya ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai percaya mereka. Kira-kira kalau kita sudah menjadi guru, saya yakin kok ibu-ibu milih yang nomor 3.
Ya Bu ya. Ya karena tuntutan zaman ya. Kita sudah tutup. Terus pertanyaannya, monggo Bu. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi di atas, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ayo Ibu, nomor 2, yang mana Bu Moni? Silakan. Yang kuat Bu, biar terekam. Imbalan atau pengajaran dari orang lain. Anak-anak lebih suka kalau misalkan dia udah mulai nggak nurut gitu, kita kasih Lewat motivasi, kita bintang, gitu dia nanti semangat lagi dan lebih senang. Oh gitu. Jadi ada reward penghargaan ya Bu ya. Ayo siapa lagi? Ada nggak Bu sing kira-kira anak itu merasa takut? Berarti dia menghindari tidak nyaman atau hukuman. Iya. Ya itu namanya anak ya Bu. Kita bagaimanapun anak, kita harus tetap menghargai karakteristik anak. Tapi kalau bisa anak itu ya melakukan itu semua karena ada motivasi yang timbul dari diri sendiri ya Bu ya. Jadi kita setujunya nomor berapa Bu? 1, 2, apa 3? Kira-kira untuk menurut kita aja. Tiga-tiganya ada. Ada semua ya. Jadi Tiga-tiganya. Jadi hampir rata ya Bu ya. Ada yang nomor 1, mungkin yang 1 ini anaknya tipenya pendiam, penakut ya. Yang kedua mungkin benar kata Bu Moni, dia cenderung biasanya anak seperti ini cenderungnya riang, gembira, mesti. Nah kalau yang ketiga ini malah anak pendiam biasanya Bu. Dia pendiam tapi dia mudeng, tapi nggak banyak bicara. Bener nggak kira-kira Ibu? Nah, ya Bu ya. Oke, jadi ya dari ini berarti ada 3, hampir semua ya Bu ya. Murid kita ada yang memiliki sifat seperti itu. Tinggal nanti kitanya kayak mana kah menguati mereka agar mereka melakukan sesuatu karena memang muncul dari diri sendiri. Oke Mbak, silakan Mbak. Nah ini Ibu bisa baca apa itu yang termasuk hukuman ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi guru yang memberikan, murid hanya menerima tanpa adanya kesepakatan. Mungkin di sini bisa sharing dari sekian Ibu ini kira-kira dari dulu SD sampai saya jadi guru pernah nggak dihukum sama gurunya? Monggo Ibu cerita. Ayo monggo Bu. Saya di SD harus kadang-kadang ngajar matematika. Itu kelas berapa Bu? Dulu kelas berapa ya? Itu waktu itu mungkin Ibu nggak tahu ya kenapa dipukul? Jadi dulu nggak bisa ngajarin, kalau nggak bisa ngajarin atau nggak ngajarin, kalau nggak apa, ngajarin PH atau ngajarin matematika paling cuma di kelas darah yang masih Guru prestasi. Oh iya. Jadi dulu gitu Ibu ya, kalau nggak langsung dihukum pukul aja gurunya. Kita kan nggak tahu Ibu, istilahnya kita kan sebelumnya tidak tahu kalau akan menerima hukuman itu. Mesti kita merasa tidak nyaman. Iya nggak Bu? Ya nggak apa-apa, itu pengalaman sharing. Setidaknya kira-kira Ibu kalau sekarang sudah jadi bu guru, gitu nggak sama murid? Ya ada dampaknya ya Bu ya. Kira-kira dampaknya kayak mana itu? Sampai sekarang sih itu bekas kan Bu? Masih kerasa sakit hati kan? Padahal usia Ibu sudah 50 tahun kan Bu? Lama banget ya Bu ya. Iya. Terus di sini. Iya. Nah sekarang kita bayangin, misalnya kita memperlakukan anak kita seperti itu, kira-kira apa Bu dampaknya Bu? Jelas, nanti orang tua nggak terima ya Bu, kita dilaporin. Mental, oke, mesti anak itu ngedown, malu. Terutama dia mesti pertama kali malu dengan temennya. Kira-kira kalau anak seperti itu kita perlakukan yang tadinya nggak bisa malah jadi nggak bisa. Karena apa? Mentalnya kita patahin dulu Bu. Ya Bu ya. Kalau zaman dulu mungkin nggak seberapa, karena istilahnya anak kan belum tahu istilahnya, sekarang sudah kita ada HP. Banyak kalau dampaknya luar biasa kalau kita main pukul anak Ibu ya. Terus yang kedua Bu, konsekuensi.
Ini jelas beda ya Bu ya. Hukuman dan konsekuensi itu jelas beda. Konsekuensi itu bersifat terencana atau sudah disepakati. Kalau TK, kalau kita kan tingkat SMP, SD itu ada poin-poin ya Bu ya. Kalau kita enggak lah ya TK ya Bu ya. Paling kita konsekuensinya juga, kita nih karena guru TK yang nggak pakai konsekuensi ya Bu ya. Paling misalnya bimbingan, mengarahkan, mungkin pendekatan lebih persuasif ya Bu. Kalau kita nggak ada, jadi ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira apa Bu? Siapa bisa menjelaskan? Sepakat ya. Ibarat. Berarti kalau saya namanya konsekuensi ya, kalau berarti besok ketemu sama anak-anak bukan ikop atau hukuman, siapa yang begini-begini nanti ikopnya atau hukumannya istiqomah 10 kali. Sebenarnya itu konsekuensi ya, karena kan dia bersifatnya terencana dan sudah disepakati. Ya. Kalau hukuman kan tadi dia yang bersifatnya Ya kayak contohnya kayak Bu ini, nggak ngerjain matematik, begitu sampai sekolahan, pokok aja sama gurunya. Jadi kan nggak ada. Jadi ya Bu, bener Bu. Jadi hukuman itu murid tidak tahu. Kalau konsekuensi, jadi ada pemberitahuan sebelumnya. Misalnya ini, kita ngaji liqoan ini ya Bu ya, misal nih ya. Konsekuensinya kalau Ibu nggak datang sekali pertemuan, tapi kita udah bicara dulu Bu. Kita akan apa? Tapi kita sudah diberi tahu. Tapi kalau hukuman tidak, ya Bu ya. Oke, silakan. Nah, Ibu lihat di sini untuk soal pertama. Ayo, monggo Bu Sukma membantu membacakan. Kira-kira yang kosong itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Itu Ingat Bu. hukuman. Ayo. lari berarti konsekuensi berarti Kalau lari mengelilingi lapangan, kira-kira fisiknya ada anu nggak Bu? Kira-kira ini melibatkan fisik nggak Bu? Iya. Nah, Ibu bisa tahu lagi apa itu hukuman. Hukuman itu ya ada pengaruhnya dengan fisik. Kalau lari, kira-kira itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman, karena melibatkan fisik. Ada di situ, bisa diketik nanti Bu ya. Jangan apa-apa, bisa diketikin Mbak. Nanti aja ya. Yang kedua, oh ya, langsung Mbak hukuman. Ya, itu itu ketik hukuman. Yang kedua Ibu, kehilangan 10 menit istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira hukuman apa konsekuensi Bu? Ayo, monggo. Ya. Ya, ayo silakan Bu, nomor 2. Monggo yang Bu mau bicara menjelaskan nomor 2. Ya, masukkan ke hukuman, Mbak. Hukuman, oke. Nah, yang kedua Bu, itu Bu, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan oh ya, oke. Ya, itu konsekuensi ya Bu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya. Nomor 3 apa Bu? Hukuman apa konsekuensi? Kira-kira kalau membersihkan coretan tuh lama nggak Bu? Jadi fisik lagi. ya, tapi kalau saya konsekuensi Bu, karena membersihkan itu kan tidak terlalu berat, ya kan? Terus waktunya juga nggak lama, dampaknya kan tidak lama Bu. Oh ya, kalau ya jadi monggo ya Bu ya, itu boleh. Ini yang mungkin ya bisa ambil kesimpulannya. Iya. Kalau apa hukuman itu dia nggak ada
sisi positif ya, dampak positif bagi kita, tapi konsekuensi dari hukuman itu ada dampak positif yang ditimbulkan kepada kita. Oh iya sih. Dan kalau ya. konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan. Terus waktunya juga nggak lama. Dampak positifnya itu ada. Kalau hukuman tuh nggak ada ya Bu ya. Kalau kita membersihkan coretan, kira-kira kan jadi bersih ya Bu ya. Itu namanya yang membersihkan coretan itu konsekuensi. Ya kan, terus dampaknya nggak terlalu Bu ya, nggak ada dampak malah bersih Bu. Iya. Ya, sebelahnya Mbak. Oke. Set sebelahnya 10. Belajar bareng ya Bu kita ini Bu. Nah ini Bu, lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Apa Ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Karena di sini kan positifnya apa Bu? Nilai kebajikannya bersih, membersihkan jadi bersih. Terus ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa Bu? Konsekuensi sih itu saya. Dia bukan karena dia tanggung jawab loh, ada tanggung jawab. Ya, konsekuensi. Dia ada nilai kebajikannya di situ. Dia kan menggantikan kertas tugas teman, berarti bertanggung jawab atas yang dia kerjakan. Konsekuensi. Ya, biar aja Bu ya, di slide Mbak selanjutnya Mbak. Oke. Yang 11. Nah, ternyata Bu, penghargaan itu tidak baik. Penghargaan itu, Ibu bisa baca ya Bu. Ini teorinya Alfikon. Ini azan. Ternyata menurut Alfikon ini tidak baik Bu. Nilainya sama dengan hukuman. Jadi kita memang harus mengimplementasikan budaya positif. Ternyata penghargaan itu nggak bagus bagi peserta didik kita. Kita di sini belajar bareng Bu ya, bukannya saya enggak, sama. Saya juga belajar dari ibu-ibu. Sama kita Bu. Slide berikutnya. Nanti saya kasih filenya. Nah ini Bu. Nah, restitusi. Restitusi adalah kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari atas masalah, membantu murid berpikir tentang orang lain dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada beberapa kelebihan dari restitusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak Bu ya. Silakan Ibu. Jadi restitusi itu hampir sama dengan konsekuensi. Cuma restitusi itu lebih mendalam ke peserta didik ya Bu ya. Jadi kalau konsekuensi itu bedanya, konsekuensi itu kita tidak diberikan solusi pemecahan masalah. Tapi dengan restitusi, murid diajak berpikir untuk mencarikan sendiri solusi permasalahan yang dia hadapi. Itu bedanya Ibu ya. Kalau hukuman Ibu sudah hukuman apa tadi Bu? Hukuman itu ya pokoknya nilai-nilai kebajikannya hampir tidak ada, menyakitkan, bener nggak Bu? Secara tiba-tiba satu arah itu namanya hukuman. Konsekuensi ada perencanaan bersama tapi tidak memberikan solusi penyelesaian masalah. Nah, untuk di sekolah kita tidak memakai konsekuensi maupun hukuman, tapi memakai restitusi. Kenapa memakai restitusi? Ketika murid berbuat atau melanggar aturan, kita memberikan solusi. Kenapa sampai dia berbuat salah? Jadi situ kita menuntun Bu, tidak membiarkan murid itu untuk berbuat salah dengan cara memberikan motivasi pada dirinya untuk menemukan dirinya sendiri, budaya positifnya keluar. Selanjutnya Ibu, ya, ini Bu. Nah, ini ada materi ketiga. Tadi materi 1, 2 sudah. Ini materi ketiga kebutuhan dasar. Ternyata kalau kita tahunya dulu itu kebutuhan dasar itu ya primer, sekunder, tersier ya Bu ya. Ya di sini ada kebutuhan dasar.
Jadi kebutuhan dasar penguasaan. Coba ibu amati anak-anak peserta didik ibu. Dari sekian banyak murid kita, kebutuhan dasarnya itu beda-beda, Bu. Makanya ketika dia melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak biasa dia lakukan, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi di situ ada, Bu, ya, kebutuhan dasar itu ada 5 di sini, Bu. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nanti ibu saya kasih soal, ya, nanti dilihat di situ. Kita belajar bareng di sini, Bu. Jadi ketika nanti karena ada restitusi, nanti kita belajar segitiga restitusi. Di situ ketika murid kita melakukan hal yang tidak sepantasnya, kita akan memberikan, ternyata murid kita kenapa ya? Ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Kemudian, Mbak, selanjutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Sekarang jujur-jujuran aja, Bu. Ini ya, jujur-jujuran. Pada masa saat MPLS, kira-kira saya ini berperan sebagai apa loh terhadap peserta didik saya? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ya, oke. Pemantau. Mungkin pada awal-awal MPLS kita penghukum, bener nggak, Bu? Ngaku nggak, Bu? Iya. Alhamdulillah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Oh ya, pemanajer. Ya. Seharusnya sebelum jadi manajer, kita harus yang pertama, yang kedua dulu, Bu, membuat mereka bersalah dulu, sebagai teman, sebagai pemantau. Manajer itu seperti ya itu memutuskan, tapi itu istilahnya nggak seperti hukuman ya, Bu, ya di situ. Itu ada 5 posisi kontrol restitusi guru di situ, Bu, ya. Jadi nanti ketika terjadi permasalahan pada peserta didik kita harus menempatkan saya ini harus seperti apa. Kalau anak awak enaknya mana, Bu? Enaknya teman kalau saya, Bu, ya. Kita nih kalau anak usia dini enaknya teman. Karena apa, Bu? Kalau kita jadi manajer juga kadang-kadang mereka nggak ngerti. Enak jadi teman. Kita ini kayak emaknya kadang, Bu, ya. Kadang jadi temannya. Jarang kita ini sebagai anunya, Bu. Saya sering jadi teman. Bener nggak, Ibu? Iya, kita ini sama anak-anak jadi teman itu kayaknya. Kalau pembuat merasa bersalah, kadang mereka juga kita ngomong kadang-kadang nggak nyambung. Karena masih egosentris. Ya, Bu, ya. Ya, oke, Bu, Pak, selanjutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Saya mau tanya, Bu, apakah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Ibu tahu belum keyakinan kelas itu apa? Nah, itu, Bu, dibaca, Bu, ya. Jadi keyakinan kelas itu biasanya bernada positif, disepakati bersama. Kira-kira kalau tata tertib sekolah itu peraturan apa keyakinan sekolah? Kalau tata tertib peraturan ya, Bu, ya, karena sifatnya memaksa. Kadang-kadang anak nggak diajak, yuk kita buat ini, enggak kan? Nah, kalau keyakinan kelas itu anak itu diajak, Bu. Ya, kesepakati. Yuk kita mau buat apa ya, Dek? Itu, nah, jadi keinginan itu muncul dari diri anak. Kita hanya mengarahkan, ya, Bu, ya. Tapi kalau peraturan anak tidak dilibatkan, benar nggak, Bu? Iya, peraturan itu anak nggak dilibatin. Ya, besok jangan. Berarti besok jangan peraturan kelas, keyakinan kelas. Karena ya sekarang kita buatnya jangan peraturan kelas, keyakinan kelas. Nanti kita praktek, Bu, ya. Selanjutnya, Bu, Mbak. Nah, ini, Bu, kita akan nanti belajar ini. Ketika murid kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau ada hambatan, kita yakin, Bu, ada 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Ya, Bu, ya, lihat di situ kita bisa. Ibu dari mana? Ya, kita belajar bareng. Itu di situ ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabiliskan identitas. Lihat, Bu, kalimatnya, Bu, sangat mulia ya, Bu, ya. Anak kita salah,
tapi kita nggak boleh nyalain. Cuma dikatakan Bu, nih kalimatnya kalimat yang kita biasa utarakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Jadi itu anak walaupun berbuat salah, kita dampingi Bu, tetap kita stabilkan emosinya, nggak boleh dijatuhin Bu. Itu kata-katanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuh kan? Kadang kita nah, kan harus ini Bu katakannya, dia agak walaupun anak berbuat salah, kita tidak boleh menjatuhkan langsung. Ya, jadi ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, slide selanjutnya Mbak. Nih, ini untuk validasi tindakannya salah. Jadi kita, kamu nih loh, salah ini. Ternyata kalimat harus dirubah Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ya kan? Kalau kita sudah mau ini, ngapain sih kamu? Benar nggak Bu? Mudah-mudahan saya juga akan merubah diri saya setelah belajar ini. Kita akui aja, benar nggak Bu kira-kira? Apalagi anak rame terus. Iza lagi. Nah kan, Iza lagi. Ternyata tidak boleh Ibu. Nah, nih kalimatnya mulia banget ya Bu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal jelas-jelas anak itu berbuat salah. Itulah nanti kita akan mengupayakan pembiasaan budaya positif. Selanjutnya Mbak, kan? Nih, ini yang menanyakan. Nah, dari awal tadi kita yang seharusnya bikin keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita kembalikan. Adik, kemarin kan kita sudah buat keyakinan kelas. Tuh, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Tuh, adik, apakah di rumah mama tidak marah kalau seperti itu? Kita belajar ya Bu. Selanjutnya Mbak. Nah, ini adalah apa Bu? Ini rencana budaya positif saya yang akan saya lakukan di TK. Jadi saya akan melakukan suatu rencana budaya positif di mana setiap hari anak-anak membaca kartu gambar. Jadi begitu anak datang ngambil kartu gambar, mereka boleh memilih kartu gambar yang dia sukai. Nah, terus dibawa ke kelas, silakan dilihat aja nggak apa-apa Bu. Anak itu kan belajar kayak gitu Bu ya. Kadang-kadang kartu gambar kita entah di mana, anaknya di mana. Gak apa-apa Bu, setelah pulang nanti kita tanya, adik, tadi megang kartu gambarmu yang mana? Nah, dari situ nanti kita belajarkan untuk kita membatasi anak untuk bertanggung jawab terhadap yang dia kerjakan. Kita tanya, terus kita ajarkan, Dek kalau udah ngambil kartu ini, anak-anak kesini ya ngembalikannya. Terus tanya, Dek kartumu mana? Itu salah satu juga namanya budaya positif Bu ya. Ya, karena di situ ada nilai-nilai kebajikannya. Ya Bu ya. Oke. Ini nggak usah dibahas Bu, kita yang keyakinan kelas tadi Bu. Keyakinan kelas. Ibu, saya sudah menyediakan alat. Berkelompok aja ya Bu ya. Ingat Bu, kunci keyakinan kelas, kata-katanya harus positif. Tidak boleh kata-kata negatif. Terus ini sudah saya sediakan. Ini merupakan peraturan kelas. Kira-kira kalau ini anak bisa membaca apa ini Bu? Kira-kira Bu? Mencuri. Oke. Kalau ini? Mengganggu juga. Rewel. Ini rewel Bu ya. Itu bahasa rewel. Ya. Ini apa Bu kira-kira? Apa sayang? Ya boleh. Monggo. Kalau ini, jadi nanti mulai dari sini kita belajar ya Bu ya. Gambar ini kita buat biar anak-anak yang menempel. Kira-kira yang merah ini perbuatan yang tidak baik. Ini merupakan peraturan kelas ya. Ini peraturan bedanya Bu ya. Terus saya sudah juga menyiapkan ini adalah keyakinan kelas. Ini kebalikannya Bu. Ya,
Nih, ini kira-kira gambarnya apa, Bu? Apa ini, Bu? Main bareng kan? Nah, berarti main bareng. Di sini ada, Bu. Ini ya. Nah, ini berebut. Ini peraturan kelasnya. Berarti kira-kira kata-katanya apa, Bu? Kalau berebut ini maknanya negatif. Peraturan kelas. Tidak merebut mainan. Keyakinan kelasnya? Bermain. Nah, Ibu sudah tahu kan bedanya? Kalau peraturan kelas itu kalimatnya negatif, memaksa. Sedangkan keyakinan kelas, bermain bersama, berbagi mainan. Jadi di sini nanti biar cepat ya Bu ya waktunya ya Bu. Intinya Ya. mungkin sama tapi maknanya mungkin itu, tapi kata-katanya beda gitu ya. Ya. Satu mungkin lebih ke positif, apa kata-kata yang ada nih, kata-kata yang bermakna positif. Kalau yang hukuman berarti maknanya kurang banyak. pas. Nanti membuat keyakinan kelas ini karena kita murid anak usia dini lebih baik pakai gambar. Jadi anak-anak kita kenalkan dulu Bu gambarnya apa. Ya, ini kira-kira gambar ini mengandung apa Bu? Tidak mau berteman, ya kan? Tidak mau berteman. Terus gambar ini Bu kira-kira apa ini? Nih. Kenapa gambarnya harus begitu sih, susah dimaknai? Tapi kalau anak itu imaginasinya tinggi loh Bu, dia ini Bu. Dia mesti mudeng kok yang kita anu. Jauh lihatnya, Bu. Oh ya deketin. Ini nyoret-nyoret tembok Bu. Oh, monggo maju ya, ya kan Bu. Kira-kira anak-anak suka nggak melakukan ini? Nah, kesepakatan kelas kita apa Bu? Jadi anak baik, ya kan Bu? Nanti kalau kita berarti kalau anak kita melakukan sesuatu yang nggak benar, kita tunjukkan keyakinan kelasnya yang warnanya biru. Karena gini Bu, kita membuat keyakinan kelas itu anak-anak dilibatkan. Jadi anak-anak dikasih tahu dulu, Dek, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kira-kira ada lihat ini enggak? Ini kira-kira gambar apa ya, Dek? Mesti dia ngomongnya, wah itu, nih ada lagi Bu. Nih, kalau ini kira-kira Bu. Nah, ini berantakin kan? Berarti kira-kira apa Bu? Jawabannya kalau anak akan berantakin. Nah, merapikan di sini ada. Jadi banyak sekali Bu ya, saya sudah membuat. Nanti silahkan. Ya, berarti ini yang tidak baik, ini yang baik. Nanti ketika anak melakukan suatu pelanggaran, kita kasih tahu, Dek, yang nempel ini dulu siapa? Kan Adek. Sekarang lihat, Adek kira-kira benar nggak sama dengan ini nggak? Nih Bu ya. Jadi istilahnya yang nanti mulai besok boleh Bu. Ini kira-kira apa Bu? Marah ya kan? Nih, boleh nggak? Masih ada Bu anak murid kita yang kayak gini. Kita kan udah tidak marah, ternyata dia marah. Terus kira-kira kebalikannya? Senyum Bu. Bisa ya Bu. Nih dia senyum, ini gambarnya ketano ya kan, ceria. Jadi mulai besok ini juga pembelajaran karakter Bu. Jadi nanti karton ini Bu ya, Ibu bagi dua seperti ini. Kalau tempat Ibu anaknya banyak ya Bu ya, ini ya sebanyak-banyaknya. Nanti kira-kira Bu manggilnya Bunda, aku mau milih ini. Ini kan nggak temenan. Boleh nggak Dek? Enggak. Berarti kalau nggak temenan harus temenan. Cari di sini yang temenan. Suruh milih dia Bu, suruh nempel sendiri, suruh cerita sendiri. Nanti ketika itu terus setelah biru ini semua tertempel ya Bu ya. Misal biru ini tertempel di sini. Ibu menjelaskan gambarnya. Apa anak-anak belajar? Ayo Dek, siapa yang tahu? Gambar pertama itu berarti kita harus apa? Gambar kedua harus apa? Jadi ada yang aku kan nggak nempel, tapi kan semua tadi nempel. Jadi ketika anak berbuat yang tidak pas, kita kembalikan dengan gambar ini. Waktu itu kan yang nempel Adek bukan Bunda, ya kan? Jadi mulai besok nggak apa-apa Bu untuk kreativitas anak ya Bu ya.
ininya silakan Ibu perbanyak aja di sini. Ini juga pembelajaran karakter Ibu ya, bisa masuk di sini. Kalau istilahnya mau ditambahkan lagi, boleh ditambahkan aksara di bawahnya Bu, angka, huruf, kan anak ngerti Bu, berteman. Itu tempelnya pakai. Boleh pakai mana aja Bu, ini namanya nanti bisa nggak apa-apa. papan keyakinan kelas ya Bu. Jadi sebenarnya Karakter, Bu. silakan Ibu. Kapan saja, Bu. Sebenarnya memang paling pas waktu kita MPLS itu Bu, tapi nggak apa-apa. Iya, iya nggak setiap hari. Mungkin nanti mulai. Pengalaman karakter kapan mau dilaksanakan? Nah, gitu Bu. Apa? Ini kan sudah akhir Agustus. Nanti September kita yang sudah nggak apa-apa, kita belajar kembali ya Bu ya. Jadi anak-anak ketika ayo, yang nempel siapa, yang milih siapa. Biar ada motivasi dia untuk bertanggung jawab terhadap yang dia lakukan. Yang jelas keyakinan kelas itu harus dibuat bersama. Jadi bukan guru ya Bu ya, guru hanya menjelaskan gambar. Anak-anak senang nggak Bu kira-kira? Senang. Nih anak-anak kasih tahu nih, makan berantakan. Benar nggak anak-anak kita? Nah, nanti kan dia tahu ketika dia makannya apa Bu? Makannya berantakan. Di sini kita cari gambar makan yang bersih, yang rapi. Ketika dia berbuat yang nggak benar, Dek, lihat gambar yang biru. Ada nggak makannya berantakan? Tuh Dek lihat. Gituin aja Dek. Kan sebagai teman kita berarti kita tuh. Nempel yang berantakan kan aku nempelnya berantakan. Jadi aku berantakan. Nanti kan kita yang kita kuatkan adalah yang warna biru. Ya, warna biru ya Bu ya. Ini nanti ditempel, anak-anak suruh milih sendiri. Kita tekankan juga warna merah itu apa, kita jelaskan ke mereka biru adalah apa. Ya Bu ya, jadi kuatkan dengan warna yang biru. Kemudian ada pertanyaan Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas. Ini silahkan diambil, nanti dipraktekkan di kelas masing-masing. Saya dikirim videonya ya Bu ya. Kita tempel. Ya, Mas. Atau kita tempel yang merah dulu tuh, nanti sampingnya biru kan? Ya boleh. Ini, Mas. ini merah biru dan ini merah biru. Ya, ada message. Yuk. Nanti dulu tak mulai ya Mas. Yuk. Jadi dibagi dua. Udah ya Mas, langsung ya Mas. Lem. Iya ke sana. Jangan ada yang mana sayang. Oke. Baiklah Ibu-ibu. Kita belajar membuat keyakinan kelas Bu ya. Bu sebaiknya yang ditempel yang merah dulu. Jadi butter Bu. Separuh. Kita menjelaskan ke anak. Siapa yang cacanya jadi bu guru? Yuk. Bagi dua sama-sama. Anak-anak, yuk. Sana kasih merah. Jadi anak. Iya. Kita jelaskan dulu yang merah sayang. Anak-anak kita jelaskan yang merah dulu. Gambarnya. Jadi ya. Misalnya di kelas, maaf Bu, saya pinjam ini. Tidur sekolahan. Ya. Ayo anak-anak hebat semua, lihat Bunda. Ya Bunda, kira-kira ini gambar apa sayang? Ria. Marah. Cerit. Apalagi sayang? Ngomel. Kesel. Ya, benar semua. Ini gambar anak berteriak-teriak. Berarti tidak boleh berteriak. Bu, kartonnya dibagi dua Bu. Kartonnya dibagi dua, dilipat aja gini Bu. Dilipat. Ya. Nggak usah. Kalau anak kita banyak, tengahnya sini Bu. Ya, digaris. Terus Gitu. anak ini biar ini. Ini kata aja Bu ya. Dilipat aja gini Bu, karena anak kita banyak kan Bu. Biarkan anak memilih sendiri Bu. Jadi yang kita berikan yang merah dulu Bu, birunya nanti kita simpen. Ya, merah dulu ke anak. Biarkan mereka bercerita kayak tadi Bu. Ya boleh ngomong apa aja Bu ya. Nih, ini buat keyakinan kelas. Jadi merah, kita perhatikan di sini kan merah banyak kayak ini kan. Tadi anak-anak bilang ada yang bilang jerit-jerit, teriak-teriak, ada yang apalagi Bu tadi Bu, marah-marah. Anak-anak dibagi satu atau cuma beli satu-satu? Boleh, silahkan. Mau ambil yang mana? Masing-masing dia. Karena satu ya? Ya, yuk ditempel.
silakan dia menempel Bu. Tapi dia kalau bisa untuk memancing bahasanya ditanya Bu, gambar itu tentang apa? Boleh kok dia bercerita. Ya, yuk silakan. Yang merah dulu Bu, yang biru dianu dulu Bu. Merah dulu, yuk, monggo Bu. Ini Yuk. Boleh monggo silakan Ibu, jangan anak-anak, sepakati dengan anak-anak. Yang merah mana, yang biru mana? Yang merah sebelah mana? Ya. Ini mukul. rewel mau Mas ambil gambar ini deket bisa Mas? Harus deket Mas. Yang ini apa nih? Ini dorong teman. Ayo apa itu kira-kira? Dorong teman sama. Ini coret-coret. Ya, coret-coret tembok. Ini saling ejek ya, saling ejek. Yo, dari sana anak-anak cerita Bu, kira-kira apa itu Bu? Gambar yang sana itu Bu. Makan berantakan. Terus apa itu Bu? Ya, apa lagi Bu? Tidur. Terus apa lagi Bu? Iya, ngambek. Apa lagi Nak? Oh iya, lari-lari. Saling ejek. Iya. Saling mengejek. Terus apa ini? Rewel. Oke. Kira-kira apa ini Bu? Ini dorong. Deman. Terus? Naik-naik. Manjat-manjat. Iya, benar nggak Bu anak-anak kita manjat-manjat? Nah. Jatuh. Betul kan Bu? Terus ini Bu? Sama. Ya. Terus Ibu-ibu, anak-anak silakan biarkan Bu yang bicara Bu. Yuk. Ayo Nah, sekarang kira-kira dari sana Bu ya. sekarang Mila, ayo coba Mila. Ayo pilih Ayo silakan. Mila coba. Ketukar nggak di sini Bu Baiknya dengan seperti gambarnya? apa? Yang Kira-kira baik. kok. Nah. Iya, lalu Jadi anak-anak ditekankan dengan warna yang biru. Ya, itu keyakinan kelasnya. Ini berteman aja. Boleh Iya, silakan. berteman. Ini berteman. Bisa Bu, kita ambil spidol, kita kasih angka. Nggak boleh lari berarti. Yang mana tadi spidolku sayang? Oh ini. Bu, biar anak muda bawahnya dikasih angka, misalnya makan berantakan. Jadi satu, gitu. Ini mana Bu? Nah, Boleh. ini merah dulu Bu, dan sini biru. Kalian numerasinya jalan. Nah kan jalan semua Bu. Nah terus. Iya. Boleh. Nah terserah cari yang dua yang mana. Boleh mana aja. Anak nggak mau urutan, dia mau acak-acak. Yang penting inilah angkanya. Ya. Numerasinya jalan. Silakan anak-anak. Ya, nanti yang nulis angkanya pun anak-anak ya Bu, yang nempel anak-anak. Ini tidak mainnya nggak susah mainnya. Nah, Dua berarti itu. Ini terus Bu. Bilang aja tuh nggak usah tuh terakhir. Ini nggak usah sama kayak itu. Oh iya. Nah, silakan Bu. Anak-anak diajak membuat keyakinan kelas seperti ini Bu. Jadi tekankan dengan warna yang biru. Ayo Bu. Bu, dikasih angka Bu, biar anu Bu. Ya, monggo silakan. Tidur belajar nomor 2 ya. Berarti kalau tidur dia harus apa Bu kira-kira? Semangat, Iya, ya kan Bu? Nah, oke. Nah, semangat. Ya. Apa ini? Ini kan senyum. Ini senyum ini. Ya itu yang nggak marah, yang marah lawannya senyum itu tadi. Ini 2. Ya. Nggak lari-lari 3. Ya. Ini temenan. Temenan. Iya. Berarti kalau anak kita 30, berarti ya ininya kecil-kecil aja Bu gambarnya ya Bu. Nah. Yang nggak besar nggak apa, tapi kelompoknya mungkin lebih. Ya, banyak, kelompoknya kan? lebih banyak Bu, dibikin kelompok-kelompok Bu. Iya. Ini apa ini? Monggo. Ya ini. Ada Mungkin ketukar gambarnya dengan sebelahnya Bu. Tukar aja gambarnya. Tuh banyak tuh yang biru di sini tuh. Berarti kalau makan permen, makanannya berarti Bu, makan sehat. Buah, Makan makan sehat. buah. Ya, makan buah, makan sehat ya. Nih, makan buah. Anak kan nggak boleh Bu ya makan permen, nggak bagus untuk anunya gigi juga, Gigi. untuk kecerdasan juga nggak bagus Bu. dan marah. Main bareng itu berarti ya Bu. Monggo silakan. Yang beli
minum ini. Ya aja lah ya. Sama aja. Kira-kira anak senang nggak Bu bikin main seperti ini? Senang. Ini padahal kita bikin keyakinan kelas, ya Bu ya. Karena kita kan mau menanamkan ini Bu, mau menanamkan karakter tuh kadang-kadang kan alat peraganya apa ya Ya medianya. benar. Kalau ini Kan sekarang salah ya. satu contoh yang salah satu media. Ya. Ini paling kita kalau mungkin selama ini hanya nonton gitu ya. Nah, Ini ya. Ini belajar lewer. Oh, ini harus saya. Ya. Hore, hebat. Dekat nggak apa-apa Mas? Ya. Oke tuh. Dipoto Mas. Nih Mas, nih. Semangat Sambil dipoto alhamdulillah. ya Mas untuk anu. Ini punya Bisa dipoto nggak? Mas? Oh ya, ada foto juga untuk anu. Iya, untuk ombel juga. Ombel juga Mas ini. Nanti foto HP-nya Mila. Apa iPhone deh? Nah, hore, bagus ya anak-anak senang ya Bu ya. Ya nanti kompeten tempel di sana. Yo. Ayo Mila, ini difoto. Nanti Di sana, di situ berarti. Cek direkam cuy. Direkam cuy. Nah, Foto aja dulu ini. nunggu sebelah sini. Iya, masa tahun depan? Foto di foto. Teriak-teriak. Berarti kalau teriak-teriak ngomongnya harus bisik-bisik. Pinter, hebat. Hore, senang ini anak-anak ya Bu. Main bareng itu Bu, ya 9 ya Bu, 9 apa Bu? Ada good boy. Nah, Ya. Satu lagi. Ayo yang mana? good boy itu Bu, good boynya mana? Nah, hore. Wifa itu ada yang don't climbing. Don't climbing. Ini kali banyak birunya daripada merah itu warna kosong. Sini ada 14. Sudah. Masya Allah. Murid tuh cuma sedikit. Oh iya, mereka sedikit. Nah itu gambarnya yang mana itu yang ece ya? Nanti Ibu penekanannya pada gambar yang biru ya Bu Iya. ya. Nanti ketika anak melanggar suatu, apa bukan melanggar sih, anak berbuat yang karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, Ibu jelaskan yang Langsung warna ke yang biru ya Bu? Iya, yang biru. Adek ini kan yang biru itu kan kesepakatan kelas kita, gitu enak ya. Oke, Bu saya ada soal Bu. Ini ada soal tentang, monggo. Ini adalah kasus segitiga restitusi. Ya Bu ya, nanti silakan berdiskusi. Di sini soal pertama saya bacakan saja dulu Bu ya. Ya. Anda adalah seorang guru wali kelas kelompok B. Pada saat jam istirahat, Anda melihat salah satu murid Anda yang bernama Amira sedang menangis sendirian. Kemudian Anda mendekati Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena diejek Patan. Hasil menggambarnya tidak bagus. Ya Bu ya. Sering nggak Bu terjadi seperti itu? Sering. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan? Ya, Mbak, tolong Mbak gambar segitiga tadi Mbak. Ya, yang ini. Nah, yang pertama Mbak, sebelumnya. Ya, coba lihat di sini Bu ya. Ya, saya bacakan soalnya. Amira tuh ceritanya nangis karena diejek Patan. Kira-kira kalau berarti yang kita panggil siapa Bu? Dua-duanya Amira dengan Patan. Tapi yang jelas sering yang kita interogasi dulu pertama Amira ya Bu ya. Amira kenapa menangis? Kemudian perlakuan kita terhadap Patan untuk menstabilkan identitasnya apa, kalimat apa kira-kira, monggo Ibu. Misalnya dia itu nggak ngejek Amira yang gambarnya jelek. Kira-kira kalimat apa pertama untuk menstabilkan identitas Patan? Gimana sayang Bu?
Tidak dengan kalimat ini pun boleh. Yang penting ibu punya inspirasi sendiri. Tidak harus pas dengan ini, nggak apa-apa. Tadi kata bilang apa sebenarnya? Oh gitu, boleh. Apalagi Bu? Kira-kira Patan itu melakukan itu karena apa Bu? Coba kembali ke Mbak. Apa 5 kebutuhan pokok dasar yang segitiga selingkaran. Nah, kira-kira Patan itu ngapa sih Bu? Dia tuh kok nggak? Kita lihat dulu kebutuhan dasar apa. Bisa jadi iseng ya dia kan. Nah, kira-kira itu ya Bu ya. Mungkin dia iseng gangguin Amira. Boleh, berarti kebutuhan dasarnya dia kesenangan. Terus yang lagi Mbak, yang segitiga tadi, kembali yang ini. Nah ini, kira-kira menstabilkan identitasnya untuk Patan, kalimat apa yang Ibu ucapkan? Tidak terpaku dengan ini pun nggak apa-apa. Misalnya Ibu punya kalimat sendiri. Mungkin bisa gini, Bu Guru tahu gambar Patan itu bagus. Gambar Patan itu lebih menarik dibanding teman-temannya. Boleh Bu kalimat seperti itu. Jadi kita tetap naikkan dia Bu. Nggak boleh kita langsung Patan. Nah, kadang-kadang kita seperti itu Bu ya. Jadi silakan. Bisa jadi gini Bu, kalau kita berbuat salah itu tidak apa-apa, kira-kira gimana? Patan, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Gambar Patan bagus kok. Tapi, nah, tetap anak itu distabilkan dulu Bu hatinya. Dia sebenarnya tahu kok, kalau dia bikin salah, tahu dia ini Bu, karena gurunya juga sudah, iya iseng. Yang kedua Bu, untuk ininya, sebelahnya Bu sayang. Nah, ini sering kita ucapkan Bu ya, kamu pasti punya alasan deh, ngapa kamu melakukan ini, ya kan Bu? Nah, kamu punya alasan. Kira-kira setelah kalimat itu apa Bu? Bedanya restitusi segitiga ini, anak murid itu tidak kita suruh untuk minta maaf. Kita kan biasanya cuma minta maaf. Enggak. Jadi restitusi segitiga ini kita hanya merangsang. Misal dia ngomong, gini Bu ya, kamu pasti punya alasan deh melakukan ini. Iya, gambar dia jelek. Kita nggak nyuruh minta maaf Bu, tapi kita ngomong selanjutnya bagaimana Patan kalau sudah bikin Amira nangis. Iya, itu Bu bedanya ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi anak itu kita rangsang untuk memecahkan masalah dia sendiri. Kalau selama ini kita, kamu minta maaf sama Amira, pelukan. Bener nggak Bu kadang-kadang? Nggak Bu. Ya, minta maafkan. Nggak ada Bu di WU. Ya, jadi nggak segitu. Sekarang jadi kita kasih tahu anak. Jadi kita kayak seolah-olah tuh cacil ini saya itu yang gede. Terus selanjutnya kayak mana? Itu kan. Nanti dia, aku salah Bunda. Ya udah aku minta maaf. Itu kita berhasil Bu melakukan restitusi. Terus kita kembalikan. Patan, kita kan sudah bikin keyakinan kelas. Coba kira-kira yang warnanya biru itu mana yang bersahabat? Suruh nunjukin aja dia Bu. Itu yang mesti kita lakukan Patan, yang berwarna biru. Berarti kita melakukan apa itu? Menanyakan keyakinan, karena keyakinan kelas sudah dibuat. Ya Bu ya, seperti itu. Terus Mbak Sonia ini mohon dilihat ya Bu, saya bagi. Waktunya cukup nggak ya Mas ya? Sudah 1 jam. Jadi ya waktunya sangat pendek sekali Bu ya. Ini ada soal-soal ya, bukan soal Bu ya. Ini belajar bareng di kita. Mudah-mudahan dengan waktu yang sempit ini, dengan seringkas-ringkas ini, setidaknya kita belajar bareng. Pokoknya kita saling sharing aja Bu ya. Yang terutama saya ingin memotivasi ibu-ibu yang belum ikut program guru penggerak. Ikut aja Bu, di situ banyak manfaatnya bagi diri kita, terutama bagi lembaga kita. Ya Bu ya, bagi lembaga kita. Dengan seperti ini kan contohnya sama juga Ibu, kita berbagi praktik baik yang tadinya Ibu tidak ngerti. Kita kan selama ini ngerti nih konsekuensi ya nggak paham benar. Hukuman mesti ngerti lah, hukuman semua ya kan. Apalagi ada istilahnya sekarang ada segitiga restitusi, ada 5 kebutuhan dasar
peserta didik, ada 5 kontrol guru di situ Bu ya. Jadi hindarkan sekali, pesan saya untuk 5 kontrol guru adalah sebagai penghukum. Karena waktu yang sangat singkat, ibu-ibu sudah lelah dari pagi Bu ya. Luar biasa ibu-ibu ini masih sempat menghadiri acara ini untuk belajar bersama. Secara pribadi saya mohon maaf Ibu kalau toh mungkin saya kecepatan ya Bu ya, karena waktunya sempit banget Ibu sejam. Jadi ya besok kita belajar bareng lagi. Ini dipraktekin Bu, nih monggo kita bikin keyakinan kelas bagi anak-anak. Anak-anak juga senang loh Bu. Gambarnya ini monggo Ibu motivasi sendiri, ini dari Canva ya Bu, boleh ditambahkan. Jadi ketika anak berbuat salah, ingat Bu, generasi kita adalah generasi alpha. Jadi berikan yang terbaik bagi peserta didik kita, agar kedepannya adalah kita memberikan pengalaman yang terindah. Jangan sampai seperti tadi ya, aku juga pernah Bu waktu SD dimarahin, dipukul, sampai sekarang pun membekas. Ya Bu ya, itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan salah satu dari murid kita ada yang memanggil kita ke surga. Amin. Ya, karena hari sudah siang, waktunya juga sudah mepet. Saya tahu ibu-ibu sudah capek. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka acara ini saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Herni yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Kita semua alhamdulillah ada pencerahan dari Bu Herni yang bisa kita ambil tarik benang merahnya, yaitu filosofi dari Ki Hajar Dewantara menjadi pembelajar sepanjang hayat, tidak ada hentinya. Mungkin kalau kita sering mengucapkan hadis dengan anak-anak ya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Dah, nggak ada jauh bedanya. Seperti itulah maksud Ki Hajar Dewantara kalau kita jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita akan terus belajar dan terus belajar sesuai dengan era sekarang, zaman sekarang. Tentunya setiap zaman itu berbeda-beda. Anak itu terus berkembang, semakin maju zaman, informasi yang didapatkan semakin banyak, anak-anak semakin cerdas, semakin pinter, dan kita tidak bisa menolak itu. Yang kita harus kerjakan ya, kita harus mengikuti arusnya zaman itu juga agar kita tidak jomplang ya ibu-ibu. Nah itu tadi ya, mungkin kita harus belajar lagi. Kalau dulu kita hanya tahu konsekuensi dan hukuman, sekarang ada bahasa restitusi. Masya Allah. Walaupun maknanya itu mungkin sama, cuman bahasanya ke anak-anak itu mungkin kita dengan bahasa yang menggunakan budaya positif tadi ya, budaya positif. Semuanya itu positif, dari pemikiran, dari penglihatan, semuanya yang positif-positif. Walaupun sama, jangan berlari-lari. Nanti jatuh. Dengan satu bahasanya, sebaiknya kalau di kelas jalan saja karena bisa jatuh. Ya, mungkin itu ya sedikit gambarannya untuk ibu-ibu kita semua. Dan tadi sudah kita dengarkan dari Bu Eri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Dan saya kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu yang mau pulang, terima kasih untuk waktunya ya Bu ya.